Ini adalah cerita tentang pemuda desa ini menolong anak sapi yang lumpuh di tengah hutan. Lihat keajaiban besar ini terjadi. Desa Wonoasri adalah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Sawah menghampar luas, sungai mengalir di tepinya, dan hutan lebat berdiri membentengi desa seperti tembok alami. Namun di balik ketenangannya, Wonoasri bukan tempat yang mudah untuk ditinggali. Banyak keluarga hidup pas-pasan, termasuk keluarga seorang pemuda bernama Darman, pria berusia 22 tahun yang dikenal sebagai pekerja keras namun bernasib kurang beruntung. Darman tinggal bersama ayahnya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu, ia mengambil peran penuh sebagai pencari nafkah. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan air untuk ayahnya, lalu berangkat mencari kayu ke hutan untuk dijual ke pasar kecamatan. Namun beberapa tahun terakhir, kayu semakin sulit ditemukan. Hutan kini terasa lebih gelap dan sunyi dari biasanya, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Meski begitu, Darman tidak pernah mengeluh. Baginya, hidup adalah perjuangan yang harus diterima apa adanya. Yang penting ayahnya bisa makan, obat tersedia, dan rumah kecil mereka tetap berdiri meskipun banyak bagian yang mulai bocor. Di desa, Darman sering mendapat ejekan kecil dari pemuda lain yang hidup lebih berkecukupan. Mereka menyebutnya Darman si miskin hutan, tapi Darman hanya tersenyum dan tidak membalas, karena ia percaya bahwa hidup akan berbalik suatu saat nanti. Sore itu, langit mulai redup ketika Darman memutuskan untuk masuk hutan lebih dalam dari biasanya. Ia butuh tambahan kayu untuk membayar obat ayahnya yang makin mahal. Angin bertiup perlahan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Burung saling bersahutan, sementara sinar matahari terakhir menembus celah-celah dedaunan, membentuk garis emas yang indah. Suara gemericik sungai kecil terdengar di kejauhan. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Angin berhenti. Burung-burung diam. Hutan seperti menahan napas. Darman berhenti melangkah ketika mendengar suara lirih, seperti tangisan bayi, tetapi lebih halus, lebih serak, dan terputus-putus. Suara apa itu? Gumamnya pelan. Darman menajamkan pendengaran. Tangisan itu datang dari arah timur, lebih dalam menuju bagian hutan yang jarang dilewati warga. Warga desa menyebut wilayah itu hutan larangan, karena banyak cerita aneh mulai dari orang tersesat hingga makhluk misterius yang menampakkan diri. Tapi rasa penasaran dan naluri menolong membuat Darman tetap maju. Semakin dekat, suara itu jelas. Rintihan. Sesak. Seperti makhluk yang sedang kesakitan. Ketika ia mendorong semak belukar dan menyingkap batang bambu yang tumbang, Darman tertegun. Di depannya terbaring seekor anak sapi, tubuhnya kecil, bulu coklat keemasan lembut, namun penuh luka. Nafasnya berat. Matanya basah seakan menangis. Yang paling mengejutkan, kedua kaki belakangnya lumpuh, tertekuk tak bisa digerakkan. Darman mendekat perlahan, memastikan tidak ada induk sapi di sekitar. Ia melihat tanah di sekeliling area itu penuh bekas cakar besar, jejak harimau. Bulu di punggung anak sapi itu masih ada bekas sobekan, meski tidak terlalu dalam. Darman langsung mengerti, anak sapi ini hampir saja menjadi santapan. "Kasihan kamu, bagaimana bisa kamu sampai di sini sendirian?" bisiknya. Anak sapi itu menatap Darman, seolah meminta pertolongan. Tatapan itu membuat jantung Darman bergetar. Ada sesuatu yang aneh dari mata hewan itu, ada kepintaran, ada kesedihan, dan ada secercah harapan. Tanpa pikir panjang, Darman meraba kaki anak sapi itu. Lumpuh total. Jika ditinggalkan, hewan kecil ini tak akan bertahan malam ini.
Baiklah, aku akan menolongmu, ucap Darman, meski ia sendiri tahu betapa berat membawa seekor anak sapi melintasi hutan senja-senja begini. Dengan tenaga seadanya, ia mencoba menggendong anak sapi itu. Berat. Terlalu berat. Tubuh Darman goyah, hampir jatuh. Ia mengumpat pelan, mengambil napas panjang, lalu menurunkannya perlahan ke tanah. Ia berpikir cepat. Dengan pisau kecil di pinggang, ia mencari batang kayu lurus dan kuat lalu merangkainya dengan akar dan ranting membentuk tandu sederhana. Ia mengangkat anak sapi ke atas tandu itu, mengatur posisinya, memastikan tidak membuatnya kesakitan. Langit semakin gelap. Suara hutan kembali terdengar, tetapi dengan nuansa berbeda. Ada suara gemerisik aneh, pelan tapi meresahkan. Sesekali terdengar auman jauh di kejauhan, membuat Darman mempercepat langkah. Setiap meter terasa seperti perjalanan panjang. Peluh menetes dari wajahnya. Tangan pegal. Punggung sakit. Namun ia tidak berhenti. Dalam hati, ia merasa seolah ada alasan kuat mengapa ia menemukan anak sapi ini. Seolah takdir sedang membawanya ke sesuatu yang besar. Saat ia semakin jauh meninggalkan lokasi semula, kabut tipis mulai turun. Lembut namun misterius. Cahaya-cahaya kecil berwarna keemasan muncul mengiringi langkahnya, berputar-putar di sekitar tandu. Darman tertegun, namun ia tidak merasa takut. Justru ada rasa hangat di dadanya, seperti pertanda bahwa ia melakukan hal benar. Ketika ia hampir mencapai tepi hutan, sebuah suara asing memanggil, tenang tetapi bergema. Jaga dia baik-baik, nak. Hidupmu akan berubah karenanya. Darman terlonjak. Di depan, berdiri seorang kakek berjubah putih, wajahnya samar karena tertutup bayangan pepohonan. Darman membuka mulut untuk bertanya siapa dia, namun sebelum ia sempat bersuara, kakek itu lenyap dalam kabut, seolah hanya ilusi. Darman terdiam beberapa detik, bingung. Hutan kembali hening. Ia menelan ludah, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus cepat pulang." Dengan sisa tenaga, ia menyeret tandu itu keluar hutan, membawa anak sapi lumpuh tersebut menuju rumahnya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya. Ia hanya tahu satu hal. Pertemuannya hari ini bukan kebetulan. Dan dari sinilah keajaiban besar mulai bergerak pelan-pelan, menuntunnya menuju takdir luar biasa. Langit senja perlahan berubah menjadi ungu kelam ketika Darman keluar dari bagian terdalam hutan larangan. Nafasnya terengah-engah, pundaknya terasa seperti ditusuk-tusuk karena harus menyeret tandu sederhana berisi anak sapi itu. Namun ia tidak berhenti. Setiap kali ia menengok ke arah makhluk kecil itu, hatinya kembali tergerak. Anak sapi itu berbaring dengan mata setengah terbuka, sesekali merengek kecil. Luka-luka di tubuhnya terlihat memar, dan napasnya tersengal. Meski begitu, matanya tetap memandangi Darman, seakan memaksa pemuda itu agar tidak berputus asa. Hutan di belakang mereka kini mulai diselimuti kabut tebal. Pepohonan tua menjulang seperti raksasa tidur, dahan-dahannya bergoyang perlahan ditiup angin malam. Tapi ada yang aneh, angin malam kali ini terasa dingin, terlalu dingin untuk ukuran hutan tropis di daerah mereka. Bahkan bulu kuduk Darman berdiri tanpa ia sadari. Ketika ia menoleh sekali lagi, ia melihat sekilas bayangan besar bergerak di balik pepohonan jauh di sana. Bayangan itu tidak berjalan seperti manusia atau hewan, gerakannya melayang, panjang, dan tidak memiliki bentuk jelas. Seakan dipenuhi kegelapan yang hidup. Darman memalingkan wajah dan mempercepat langkah. "Aku harus cepat keluar, kalau tidak, aku dan anak ini bisa celaka," gumamnya pelan.
Jalan setapak menuju desa semakin sempit. Tanahnya lembab dan penuh akar pohon yang menonjol. Butuh perjuangan besar bagi Darman untuk memastikan tandu itu tidak terguling. Beberapa kali ia hampir terjatuh karena akarnya licin. Dalam gelap, suara-suara aneh terdengar, gesekan, angin mendesing, dan kadang suara tertawa kecil seperti suara anak-anak bermain. Tapi tidak ada manusia lain di sana. Makin lama, kabut berubah menjadi lebih tebal dan berwarna keperakan. Tiba-tiba, dari kabut itu muncul cahaya-cahaya kecil berwarna emas. Bentuknya seperti kunang-kunang, namun lebih besar dan bergerak dengan pola teratur. Mereka mengelilingi Darman dan anak sapi itu, lalu melayang mengikuti perjalanan mereka keluar hutan. Darman tertegun. "Apa kalian melindungi kami?" tanyanya lirih, meski ia tahu cahaya itu tak bisa menjawab. Anehnya, anak sapi itu tampak lebih tenang ketika cahaya emas itu muncul. Ia bahkan berhenti merintih, dan matanya tertutup perlahan, seolah sedang tertidur damai. Untuk beberapa saat, Darman merasa lebih aman. Langkahnya menjadi sedikit lebih ringan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, dari balik pepohonan terdengar suara berat. Braa-a-a. Sebuah batang pohon besar tumbang dengan sendirinya. Burung-burung hitam berterbangan panik. Cahaya emas di sekitar mereka meredup seketika, seolah ketakutan. Kemudian terdengar suara auman, panjang, rendah, dan sangat dalam, suara yang membuat dada Darman bergetar. Harimau? Bukan. Suaranya jauh lebih besar dan jauh lebih menyeramkan. Darman yang biasanya pemberani mulai menginjakan kaki sedikit lebih cepat. Ia tidak berani menengok ke belakang. Bayangan gelap tadi seperti terus mengikuti, semakin dekat. "Ayo, ayo, tinggal sedikit lagi," katanya sambil menelan ludah. Tepat ketika ia hampir mencapai batas hutan, angin berputar aneh, hampir seperti pusaran mini. Kabut terangkat sebagian dan muncullah kakek berjubah putih yang ia lihat sebelumnya. Kali ini sosok itu berdiri jelas di depan Darman. Wajahnya keriput penuh kebijaksanaan, sorot matanya lembut tetapi dalam, seperti mengetahui seluruh rahasia dunia. Darman terkejut dan berhenti berjalan. "Kakek, siapa sebenarnya Anda?" tanya Darman dengan suara serak. Kakek itu tidak segera menjawab. Ia hanya menatap anak sapi di tandu, lalu mengangguk pelan seakan memeriksa keadaannya. Setelah beberapa detik, ia mengangkat wajah dan menatap Darman. "Anak muda, kau telah mengambil jalan yang tidak banyak orang berani tempuh. Kau telah menolong makhluk kecil yang nasibnya lebih penting daripada yang kau kira," katanya dengan suara bergema lembut. "Apa maksud kakek? Apa ini hanya anak sapi biasa?" Kakek itu tersenyum, namun senyumannya terasa samar dan misterius. "Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Tidak juga pertemuanmu dengannya." Ia menunjuk anak sapi itu dengan tongkat kayu putihnya. "Rawatlah dia, jangan sakiti hatinya. Jika kau menjaganya dengan tulus, hidupmu akan berubah selamanya. Kau dan desa ini." Darman mengernyit. Berubah seperti apa? Namun sebelum ia bisa mendapat jawaban, angin bertiup sangat kencang. Daun-daun berputar, kabut tersibak, dan ketika Darman memicingkan mata untuk menghindari debu, sosok kakek itu menghilang begitu saja. Seolah tidak pernah ada. Hening. Sunyi. Cahaya emas kembali bermunculan di sekeliling Darman, seolah mengiringinya keluar hutan. Dan kali ini, tidak ada lagi suara auman, tidak ada bayangan besar, tidak ada gangguan apapun. Seakan hutan memberi mereka jalan pulang.
Ketika langkah pertamanya keluar dari batas pohon terakhir hutan, Darman merasakan udara berubah. Lebih hangat, lebih ringan. Aroma tanah berganti menjadi aroma sawah dan rumput desa yang familiar. Darman menatap anak sapi itu dengan rasa heran. Siapa kau sebenarnya? Kenapa hutan itu terasa seperti mau memakan kita? Dan siapa kakek itu? Anak sapi itu membuka mata sesaat dan mengeluarkan suara lirih, seolah menjawab, namun hanya berupa rintihan halus. Tidak ada jawaban. Darman menghela napas panjang. Ia menarik tandu menyusuri jalan desa, langkah demi langkah, di tengah malam yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan di balik hutan lebat itu, sepasang mata merah menyala memperhatikan kepergian mereka. Namun cahaya emas yang mengiringi Darman membuat sosok itu perlahan mundur ke dalam kegelapan. Keajaiban dan ancaman, keduanya baru saja dimulai. Perjalanan menuju desa memakan waktu lebih lama dari yang Darman perkirakan. Malam turun sepenuhnya. Bulan sabit menggantung pucat di langit, sementara bintang bertaburan redup di balik kabut tipis yang belum sepenuhnya hilang. Suara jangkrik dan katak mulai menggantikan suara hutan yang sebelumnya mengancam. Ketika Darman memasuki pematang sawah, beberapa kunang-kunang muncul, seakan menyambut kepulangannya. Tandu yang ia tarik terlihat makin berat, tetapi ia tetap bertahan. Sesekali ia berhenti untuk mengecek pernapasan anak sapi itu. Bertahannya, sedikit lagi sampai rumah, bisik Darman. Rumah Darman berada di pinggir desa, jauh dari keramaian. Rumah kecil berdinding bambu, beratap rumbia, dan sebagian lantainya sudah keropos. Saat ia mendekat, lampu minyak kecil di teras rumah berkelip, menandakan ayahnya masih bangun. Ayahnya, Pak Sulaiman, duduk di kursi reot sambil memegang selimut. Ketika melihat Darman datang membawa tandu, ia langsung berdiri meski tubuhnya lemah. Darman, kau dari mana saja? Kenapa begitu malam? Dan, apa itu? Tanya Pak Sulaiman dengan suara terkejut. Darman menaruh tandu pelan-pelan di tanah. Aku menemukannya di hutan, yah. Anak sapi yang lumpuh, dia butuh pertolongan. Aku nggak tega. Pak Sulaiman mendekat, memeriksa kondisi anak sapi itu. Astagfirullah, kakinya, siapa yang membuat dia begini? Kayaknya bekas serangan hewan buas, aku lihat jejak cakar besar. Tapi, ayah, bukan itu yang aneh. Darman berhenti. Ia ragu ingin bercerita tentang cahaya emas, kabut bergerak, dan kakek berjubah putih. Pak Sulaiman menatap anaknya. Apa yang kamu lihat di hutan? Darman menggeleng cepat. Nggak penting, yah. Yang penting menyelamatkan dia dulu. Pak Sulaiman menghela napas panjang. Baiklah. Masukkan dia ke kandang samping rumah. Kita rawat sebisa kita. Membersihkan luka dan pertama kali terjadi keanehan. Darman mengambil air hangat dan kain bersih. Ia membersihkan luka-luka anak sapi itu. Anehnya, setiap kali kain menyentuh kulit hewan itu, muncul kilatan kecil seperti serpihan cahaya emas. Sangat halus, hanya terlihat ketika Darman fokus memperhatikannya. Yah, lihat, apa ayah lihat ini? Tanya Darman. Pak Sulaiman menyipitkan mata. Apa? Aku tidak melihat apa-apa, Nak. Darman terdiam. Apakah ia hanya lelah dan berhalusinasi? Ia melanjutkan membersihkan luka. Anak sapi itu mengerang kecil tapi tidak memberontak. Ia tanpa percaya sepenuhnya pada Darman. Selesai membersihkan luka, Darman membuat alas jerami yang lebih tebal agar anak sapi itu tidak kedinginan.
Kemudian ia menyendok air hangat dari tempayan dan mencoba memberi minum. Anak sapi itu minum sedikit, lalu kembali terbaring lemah. Darman duduk di lantai kandang, punggungnya bersandar pada dinding bambu. Peluh dingin menempel di kulitnya, dan tubuhnya lelah luar biasa. Namun ketika ia menatap anak sapi itu, ia merasa ada kedamaian aneh. "Kenapa aku bisa nemuin kamu di hutan itu?" gumamnya. Tiba-tiba, anak sapi itu membuka mata. Matanya bersinar lembut, seperti ada cahaya kecil di dalamnya. Ia menatap Darman lama sekali, tidak seperti hewan biasa, lebih seperti seseorang yang ingin berbicara. Darman merinding. "Kamu bukan sapi sembarangan, ya?" katanya perlahan. Anak sapi itu mengeluarkan suara lirih, tapi lebih panjang dari sebelumnya, nyaris seperti sapaan. Malam semakin larut. Embun turun. Suhu menjadi dingin. Darman menutup kandang dan kembali ke rumah. Namun sebelum ia masuk pintu, ia mendengar suara langkah kecil, bukan dari kandang, tetapi dari arah hutan. Suara ranting patah. Suara desis pelan, hampir seperti seseorang mengintai. Darman menoleh cepat, menatap kegelapan pekat di pinggir pematang. Hanya ada angin. Atau mungkin bukan hanya angin. Mimpi aneh di malam hari. Pada malam itu, setelah makan seadanya dan memastikan ayahnya tidur, Darman merebahkan diri di tikar. Namun tidur tidak datang dengan mudah. Bayangan hutan, suara auman, cahaya misterius, dan sosok kakek berjubah putih semuanya bercampur menjadi kekhawatiran di pikirannya. Ketika akhirnya ia terlelap, ia langsung bermimpi. Dirinya berada di tempat yang terang dan luas, seperti padang hijau tanpa batas. Angin bertiup pelan membawa aroma bunga. Dan di sana, di tengah padang, seorang kakek berjubah putih berdiri membelakanginya. "Kakek," panggil Darman. Kakek itu menoleh, tersenyum. "Darman, segala yang dimulai hari ini akan membawa perubahan besar. Untukmu. Untuk desamu. Untuk dunia kecilmu yang selama ini kau kira biasa saja." Darman mendekat. "Apa maksudnya? Siapa anak sapi itu?" Kakek itu mengangkat tongkat kayu putihnya. "Dia bukan makhluk biasa. Dia bukan sekadar hewan yang kau temukan. Dia adalah penjaga yang tersisa dari sebuah garis keturunan kuno yang melindungi keseimbangan alam di hutan itu." Darman terkejut. Penjaga? Garis keturunan? Tapi dia hanya anak sapi kecil. Kakek itu tertawa pelan. Bentuk kadang menipu mata. Yang lemah kadang menyimpan kekuatan terbesar. Kau akan melihatnya sendiri. Darman menelan ludah. "Kenapa saya? Kenapa harus saya yang menemukannya?" "Kau punya hati yang bersih, Darman. Dunia ini tidak membutuhkan orang terkuat. Dunia ini hanya membutuhkan orang yang masih mau menolong meski dirinya sendiri kesusahan." Darman ingin bertanya banyak hal lagi, tetapi angin tiba-tiba berubah kencang. Padang hijau memudar perlahan. Suara auman besar terdengar dari arah gelap. "Kembalilah ke dunia nyata. Darman, jaga dia." Suara sang kakek semakin jauh. Sebelum sesuatu yang gelap berhasil menemukannya, padang itu langsung pecah seperti kaca. Darman terjatuh. Dan ia terbangun sambil terengah-engah. Pemandangan mengejutkan saat subuh. Fajar hampir muncul. Darman memutuskan keluar rumah untuk mengecek anak sapi itu. Dengan langkah cepat, ia membuka pintu kandang. Dan ia mematung. Jerami di bawah anak sapi itu bersinar keemasan,
seperti ada sisa cahaya yang baru saja padam. Sementara anak sapi itu tidak hanya membuka mata, tetapi berdiri dengan kaki depannya untuk pertama kali sejak ditemukan. Darman menutup mulutnya, terkejut luar biasa. Apa? Apa kamu benar-benar bukan hewan biasa? Anak sapi itu menatapnya. Mata itu lembut, cerdas, dan penuh misteri. Dan untuk pertama kalinya, sejak malam itu, anak sapi itu mengeluarkan suara berbeda, lebih pelan, lebih terkontrol, dan hampir seperti kata-kata. Seolah ia mencoba berbicara. Sejak malam pertama itu, kehidupan Darman mulai berubah perlahan. Anak sapi yang lumpuh kini duduk di kandang dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Sesekali menggerakkan kakinya, mencoba menapak di atas jerami. Darman menatapnya dengan hati campur aduk, kagum, penasaran, dan sedikit takut. Pagi itu, cahaya matahari menembus celah-celah atap bambu rumahnya. Burung-burung mulai bersiul, dan desa Wonoasri bangun dengan aktivitas sehari-hari. Namun Darman tidak bisa fokus pada rutinitas seperti biasanya. Pikirannya tertuju sepenuhnya pada anak sapi itu. Ia mengambil ember berisi air hangat, membawa susu hangat, dan mulai memberi makan anak sapi itu. Saat susu itu mengenai bibirnya, anak sapi meneguk dengan lahap. Anehnya, setiap kali anak sapi itu meneguk susu, mata Darman menangkap kilatan cahaya lembut dari tubuhnya, seperti pantulan sinar emas yang menari di udara. Darman mengerjapkan mata. Apa aku masih ngantuk atau benar-benar ini terjadi? Gumamnya. Ia memutuskan untuk membawa anak sapi keluar rumah. Dengan perlahan, ia menuntunnya ke pekarangan yang sempit tapi cukup luas untuk hewan kecil itu berjalan. Ia ingin mencoba sesuatu. Apakah anak sapi itu mampu berdiri dan berjalan lebih jauh? Darman menahan napas ketika anak sapi itu mulai mencoba menapak. Awalnya goyah, lalu kakinya kuat. Dan saat kakinya menapak di tanah, sesuatu luar biasa terjadi. Rumput di sekelilingnya yang sebelumnya kering dan pucat tiba-tiba berubah hijau segar, berkilau dengan embun pagi yang tak biasa. Darman terbelalak. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ia menekuri rumput yang kini tampak subur, beraroma wangi seperti bunga liar yang mekar. Beberapa burung datang, hinggap di pagar dan pepohonan kecil, berkicau seolah merayakan keajaiban itu. Pak Sulaiman, yang duduk di teras melihat semua itu, ikut tercengang. Darman, kau tidak sedang berhayal, bukan? Lihat itu, rumput, burung, bahkan pohon kecil di sudut pekarangan. Darman menunduk, menatap anak sapi. Aku tidak tahu, aku hanya merawatnya, yah. Aku bahkan tidak berharap terjadi apa-apa. Tapi lihat, anak sapi itu menatap Darman dengan tatapan teduh, hampir seperti tersenyum. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Darman merasakan kehangatan aneh di dadanya, seperti gelombang energi lembut yang menenangkan tubuh dan pikirannya. Sumur yang mendadak melimpah. Keesokan paginya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Sumur tua di belakang rumah, yang beberapa bulan terakhir hanya mengeluarkan air keruh dan sedikit, tiba-tiba melimpah air jernih. Bukan hanya itu, airnya berkilau seperti permata kecil, berbau harum seperti bunga melati. Pak Sulaiman yang ingin mengambil air itu untuk mandi langsung terkejut. Subhanallah, ini air dari mana tiba-tiba? Darman hanya bisa menatap. Aku tidak melakukan apa-apa, yah. Mungkin ini keajaiban anak sapi itu? Ia mengambil ember dan menimba air. Air itu terasa sejuk, menenangkan, dan ketika diminum oleh Pak Sulaiman,
tubuhnya yang biasanya lemah karena sakit paru-paru terasa ringan. Batuknya mereda, napasnya lebih lega. Darman terpana. Ini sungguh nyata. Tetangga mulai berdatangan, melihat cahaya pagi dan sumur yang tiba-tiba melimpah. Beberapa membawa ember, beberapa hanya ingin memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Semua orang tertegun ketika melihat air jernih keluar dari sumur tua itu. Subhanallah, airnya suci, seru seorang ibu tetangga. Darman tetap berdiri di samping anak sapi itu, diam, hati campur aduk. Ia merasa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Menumbuhkan keajaiban di sekitar. Hari demi hari, fenomena aneh terus terjadi. Anak sapi itu, meski masih kecil, menunjukkan kemampuan yang tidak biasa. Ketika ia berjalan ke kebun kecil di belakang rumah, beberapa tanaman yang sebelumnya layu tiba-tiba tumbuh subur, daun-daunnya hijau mengkilap. Ketika ia menendang tanah secara ringan, beberapa bunga liar bermekaran, seolah menyambutnya. Bahkan ketika seorang kucing desa mencoba mendekat, anak sapi itu hanya menatap, dan kucing itu seakan merasa aman, menempel di kaki anak sapi seolah mengerti bahwa hewan kecil ini membawa ketenangan. Darman merasa semakin yakin, anak sapi ini bukan hewan biasa. Ada sesuatu yang suci, kuat, dan ajaib di dalam dirinya. Masyarakat desa mulai curiga dan kagum. Beberapa orang memandang Darman dengan rasa hormat, sementara yang lain masih takut. Mereka khawatir fenomena ini bisa membawa hal buruk, seperti gangguan roh hutan atau kemarahan alam. Namun ada juga yang mulai percaya bahwa Darman dan anak sapi itu membawa berkah. Pak Sulaiman duduk di samping Darman sore itu. "Nak, aku melihat banyak hal aneh terjadi. Aku tidak tahu apakah ini pertanda baik atau peringatan. Tapi satu yang jelas, kau harus tetap menjaga anak sapi itu." Darman menatap anak sapi yang sedang berbaring dengan tenang. Ia mengangguk perlahan. "Aku akan menjaga dia, ya, apapun yang terjadi." Dan ketika matahari terbenam, anak sapi itu menatap Darman dengan tatapan penuh pengertian. Seketika, Darman merasa seolah anak sapi itu mengerti setiap kata dan niatnya, seakan menyampaikan pesan yang tidak bisa diucapkan dengan suara manusia. Dalam hati, Darman sadar. Ini baru permulaan. Keajaiban yang sesungguhnya mungkin akan jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Beberapa hari setelah keajaiban sumur dan tanaman yang subur, suasana di desa Wonoasri mulai berubah. Berita tentang anak sapi ajaib milik Darman mulai tersebar dari mulut ke mulut. Tetangga yang melihat langsung kejadian luar biasa itu mulai berbicara dengan nada campur aduk, takjub, kagum, bahkan takut. Sejak pagi, Darman merasakan tatapan warga yang berbeda ketika ia keluar rumah. Beberapa menunduk hormat, beberapa berbisik sambil menatapnya, dan beberapa hanya memicingkan mata penuh curiga. Anak sapi itu, katanya bisa bikin tanaman subur, air sumur melimpah, memang benar ya, bisik seorang ibu sambil menatap dari balik pagar. Seorang pemuda desa, Jaka, yang sebelumnya sering mengejek Darman karena miskin, kini menatap dengan mata iri. "Hah? Anak sapi itu, jangan-jangan membawa keberuntungan buat Darman. Kalau begitu, kita akan kehilangan segalanya," gumamnya pelan, suaranya penuh rasa tidak senang. Darman sendiri tetap tenang. Ia tidak pernah memikirkan hal-hal seperti kekayaan atau pujian. Yang ia tahu hanyalah menjaga anak sapi itu, memastikan ia sehat, dan berusaha memahami misteri yang menyelimuti hewan ajaib itu. Perubahan yang tak terduga. Pada suatu pagi, Darman membawa anak sapi itu ke ladang kecil di belakang rumah.
Ia ingin mengamati lebih dekat fenomena yang terjadi beberapa hari terakhir. Tanah yang tadinya keras dan kering tiba-tiba menjadi subur, dan benih jagung yang baru ditanam beberapa hari lalu mulai tumbuh lebih cepat dari biasanya. Darman menatap dengan mata terbelalak. Subhanallah, ini luar biasa. Tiba-tiba, anak sapi itu menendang tanah dengan satu kaki depannya, dan seketika rumput di sekelilingnya tumbuh hijau mengkilap, bunga liar bermekaran, bahkan beberapa tanaman yang sudah layu mendadak pulih kembali. Darman tersenyum. Aku tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan, tapi aku harus menjaga rahasiamu, nak. Bisik-bisik desa. Namun, kabar tentang keajaiban itu tidak selalu membawa hal baik. Beberapa warga mulai curiga dan bertanya-tanya, mengapa hewan kecil itu bisa membawa fenomena aneh? Ada yang takut itu adalah pertanda buruk, atau bahwa ada kekuatan gelap yang mengikuti anak sapi itu. Di warung desa, beberapa pemuda berbisik pelan. Kalau Darman mulai kaya karena anak sapi itu, kita bakal kehilangan sawah subur kita. Aku rasa ada yang aneh dengan hewan itu. Iya, dan dengar-dengar, cahaya emas muncul di malam hari di sekitar rumahnya. Jangan-jangan itu membawa masalah, sahut yang lain. Kabar ini juga sampai ke kepala desa. Kepala desa yang bijaksana namun realistis memutuskan untuk memanggil Darman ke balai desa. Darman menduga ini tentang anak sapi, dan hatinya sedikit tegang. Sesampainya di balai desa, ia disambut dengan tatapan warga. Kepala desa, Pak Rudi, menatapnya dengan serius. Darman, aku dengar banyak hal tentang anak sapimu, kata Pak Rudi. Kita semua heran dan khawatir. Apakah hewan itu benar-benar membawa keajaiban, atau ada sesuatu yang berbahaya di baliknya? Darman mengangguk. Pak, aku hanya merawatnya. Aku tidak tahu mengapa hal-hal aneh itu terjadi. Aku juga kaget. Kepala desa menatap lama. Kamu harus berhati-hati. Desa ini kecil. Kalau hal-hal aneh terus terjadi, bisa memicu ketakutan, iri, bahkan permusuhan di antara warga. Darman menunduk. Aku mengerti, Pak. Aku hanya ingin menjaga anak sapi ini, dan semua ini terasa seperti takdir. Pertemuan malam hari. Malam itu, setelah pertemuan di balai desa, Darman kembali ke rumah dengan hati campur aduk. Ia khawatir, namun juga merasa lega karena kepala desa tidak memerintahkannya untuk menjauhkan anak sapi itu. Ketika ia memasuki kandang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Anak sapi itu berdiri di tengah jerami, menatap Darman. Seketika, dari tubuhnya keluar cahaya keemasan lembut, lebih terang dari sebelumnya. Darman tertegun. Cahaya itu menyelimuti seluruh kandang, hingga tembok bambu dan atap rumah ikut tersinari. Dari dalam cahaya, terdengar suara lirih. Tidak seperti suara sapi biasa, tetapi seperti bisikan lembut yang menenangkan hati. Subhanallah, apa ini? Gumam Darman sambil menunduk. Dan pada saat itu, ia merasakan sensasi hangat yang menenangkan seluruh tubuhnya. Tubuh lelahnya terasa ringan, pikirannya jernih, dan hatinya dipenuhi rasa damai. Seolah-olah anak sapi itu sedang memberitahunya, aku akan melindungimu dan desa ini. Jangan takut. Darman menatap anak sapi itu, hatinya bergetar. Ia merasa ada ikatan yang jauh lebih dalam daripada sekadar hewan dan manusia. Ada rasa saling memahami, rasa percaya, dan rasa tanggung jawab yang begitu kuat. Namun di luar rumah, di balik pepohonan dan gelap malam, beberapa pasang mata menatap. Mata-mata penuh rasa iri dan ingin memiliki, menunggu momen untuk mengambil keuntungan dari keajaiban yang baru muncul ini.
Beberapa minggu setelah anak sapi ditemukan, Desa Wonoasri mulai mengalami perubahan kecil tapi nyata. Tanah yang sebelumnya kering dan kurang subur kini hijau kembali. Sumur tua di rumah Darman tetap melimpah air jernih, tanaman di sekitar rumah tumbuh lebih subur, dan bahkan beberapa hewan kecil seperti ayam dan kambing terlihat lebih sehat dari biasanya. Darman yang semula hanya ingin menolong anak sapi, kini mulai menyadari bahwa kehadiran hewan itu membawa perubahan besar. Namun, keajaiban itu juga menimbulkan bisik-bisik, rasa iri, dan ketegangan di antara warga desa. Ketegangan di desa. Suatu pagi, ketika Darman sedang memberi makan anak sapi, beberapa pemuda desa datang menghampirinya. Jaka, pemuda yang sebelumnya sering mengejeknya, berdiri di depan sambil menatap tajam. "Darman, kita perlu bicara," kata Jaka dengan nada dingin. Darman menatap mereka. "Ada apa, Jaka?" Jaka melangkah lebih dekat, menatap anak sapi itu dengan mata penuh iri. "Ini, semua keajaiban itu, bukan hanya untukmu. Desa ini milik kita semua. Kita harus tahu dari mana datangnya hal-hal ini. Kalau kau menyimpannya sendiri, kau egois." Darman menunduk, mencoba menjelaskan. "Aku tidak tahu bagaimana ini terjadi. Aku hanya ingin menolongnya. Aku tidak ingin keajaiban itu membawa masalah." Namun Jaka dan pemuda lain tidak puas. Mereka merasa anak sapi itu harus dibawa ke kepala desa, atau setidaknya diperlihatkan kepada semua warga. Mereka mulai membicarakan rencana untuk mengambil alih, bukan karena kebaikan, tapi karena iri hati dan keserakahan. Darman merasakan kegelisahan pertama dalam hatinya. Ia sadar bahwa keajaiban yang dibawa anak sapi itu bisa menjadi bumerang jika jatuh ke tangan yang salah. Tanda-tanda keajaiban yang meninggi. Pada sore harinya, Darman memutuskan membawa anak sapi ke ladang kecil untuk memberi makan dan memeriksa tanaman. Saat anak sapi itu menapak tanah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanah yang gersang di pojok ladang tiba-tiba menjadi hijau subur. Bunga liar bermekaran dengan warna-warna yang lebih cerah dari biasanya. Tanaman yang sebelumnya layu, pulih seketika, bahkan beberapa mulai berbunga lebih cepat dari siklus normal. Darman terpesona, tapi juga khawatir. Ia menatap anak sapi itu, yang kini menatap balik dengan mata bersinar lembut, seolah menyadari kekuatannya sendiri. "Ini tidak bisa dibiarkan sembarangan," gumam Darman. "Kalau sampai jatuh ke tangan yang salah." Di saat yang sama, dari balik pepohonan, beberapa pasang mata mengintai. Mata-mata penuh rasa ingin memiliki, menunggu momen yang tepat untuk mengambil anak sapi itu. Darman merasa ada sesuatu yang mengintai. Ia tidak bisa melihat wujudnya, tapi aura gelap yang hadir terasa nyata, menekan hatinya. Namun cahaya lembut dari anak sapi itu membuatnya berani. Pertemuan misterius di malam hari. Malam itu, setelah semua kegiatan selesai, Darman kembali ke kandang. Anak sapi itu berdiri di tengah jerami, menatapnya. Seketika, dari tubuhnya muncul cahaya emas lebih terang dari sebelumnya, menyelimuti seluruh kandang dan halaman rumah. Darman terpesona. Cahaya itu tidak hanya indah, tapi juga terasa hangat dan menenangkan. Seolah memberi pesan, "Aku di sini untuk melindungimu dan desa ini." Di saat itulah, Darman mendengar suara lirih, nyaris seperti bisikan, tapi jelas dalam hatinya. "Jangan takut, tetaplah melindungiku. Segalanya akan menjadi jelas." Darman merinding. Ia merasa ada ikatan yang lebih dalam antara dirinya dan anak sapi itu, seolah hewan kecil itu bisa membaca pikirannya, memahami rasa takut dan harapannya. Namun dari kejauhan,
bayangan gelap muncul lagi di tepi hutan. Sesosok manusia atau makhluk tak terlihat berdiri mengamati cahaya itu. Darman menyadari bahwa iri hati warga desa hanyalah masalah kecil dibanding sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin ingin mengambil keajaiban anak sapi untuk tujuan jahat. Rasa tanggung jawab yang semakin kuat. Darman duduk di samping anak sapi, mengusap kepalanya yang lembut. Ia sadar bahwa tanggung jawabnya kini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ini bukan hanya soal menolong hewan yang lumpuh, tapi menjaga sesuatu yang mungkin membawa kesejahteraan atau malapetaka bagi seluruh desa. "Tak apa, aku akan menjaga kamu, nak," katanya pelan. "Aku tidak peduli dengan iri hati atau ancaman. Kita akan tetap bersama. Aku yakin ada tujuan besar di balik pertemuan kita." Anak sapi itu menatap Darman dengan tatapan teduh, seperti mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, Darman merasa bahwa hewan kecil itu tidak hanya membawa keajaiban fisik, rumput yang subur, sumur melimpah, tanaman pulih, tetapi juga membawa kekuatan hati, keberanian, dan harapan bagi mereka yang tulus. Beberapa hari setelah cahaya emas anak sapi semakin sering muncul, ketenangan desa Wonoasri mulai terganggu. Bisik-bisik warga yang iri tidak lagi hanya terdengar di warung atau halaman rumah. Beberapa mulai merencanakan cara untuk memiliki anak sapi itu. Darman yang selama ini hanya fokus merawat hewan kecil itu mulai merasakan ketegangan nyata. Ia tahu bahwa ancaman tidak selalu datang dari makhluk gelap di hutan, tetapi juga dari manusia yang memiliki niat buruk. Warga desa mulai bertingkah mencurigakan. Suatu sore, saat Darman membawa anak sapi keluar untuk menengok ladang, ia melihat beberapa pemuda desa, termasuk Jaka, berdiri di tepi pagar rumahnya, memandang dengan tatapan tajam. "Darman, kau harus jelaskan," kata Jaka. "Kenapa anak sapi itu selalu memunculkan cahaya di malam hari? Kenapa tanaman dan sumur desa jadi subur hanya di sekitar rumahmu?" Darman menarik napas panjang. "Aku tidak tahu. Aku hanya merawatnya. Aku tidak mengerti bagaimana semua ini terjadi. Aku tidak ingin hal-hal buruk terjadi karena iri hati." Beberapa pemuda lain mulai berbisik, menyusun rencana. "Kita harus mengambilnya. Kalau terus dibiarkan, semua keberuntungan akan hanya untuk Darman." Darman merasakan jantungnya berdebar. Ia tahu, ini bukan sekadar perselisihan kecil. Ini bisa menjadi konflik besar yang memengaruhi seluruh desa. Tanda keajaiban semakin kuat. Malam itu, Darman menyiapkan kandang anak sapi seperti biasa. Namun sesuatu terjadi. Anak sapi itu berdiri, mengangkat kepala, dan dari tubuhnya memancar cahaya emas lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu menyelimuti seluruh pekarangan, menembus jendela rumah, dan membuat pepohonan di sekitarnya tampak berkilau. Darman terpesona. Dan di saat itu, sesuatu yang lebih ajaib terjadi. Beberapa tanaman di sekitar pekarangan, yang sebelumnya hanya biasa-biasa saja, mulai bergerak perlahan. Ranting-ranting mereka menunduk seolah memberi hormat kepada anak sapi. Darman menatap dengan mata terbelalak. "Subhanallah, apa ini? Aku tidak menyangka keajaibanmu bisa sebesar ini." Anak sapi itu menatapnya, matanya bersinar dengan intensitas yang menenangkan sekaligus menggetarkan hati. Darman merasakan gelombang energi lembut mengalir dari tubuh hewan itu ke dirinya. Rasa takut dan gelisah perlahan memudar, digantikan rasa percaya diri dan keberanian. Anak sapi menunjukkan kemampuan tak terduga. Keesokan paginya, Darman memutuskan membawa anak sapi ke ladang yang paling jauh dari rumah. Ia ingin memastikan keajaiban itu tidak membahayakan orang lain dan bisa diamati dengan aman. Begitu anak sapi menapak di tanah, sesuatu yang menakjubkan terjadi.
Tanah yang gersang mendadak hijau subur, rumputan tumbuh lebih tinggi dan lebih lembut dari sebelumnya. Beberapa tanaman yang sudah mati mulai pulih, daun-daunnya mengkilap dan bunga-bunga mekar dengan warna yang lebih cerah. Bahkan air di sungai kecil dekat ladang tampak lebih jernih, berkilau di bawah sinar matahari pagi, seakan dipenuhi kehidupan baru. Darman terperangah. Ini luar biasa. Aku tidak pernah melihat hal seperti ini. Anak sapi itu menatapnya kembali, seolah menyampaikan pesan yang jelas, semua ini akan menjadi milik kita, jika kita menjaga hati kita tetap bersih. Warga mulai mengambil tindakan. Namun, tidak semua orang melihat keajaiban itu dengan rasa kagum. Beberapa pemuda desa mulai merencanakan sesuatu. Malam itu, mereka berkumpul di tepi hutan, berbisik satu sama lain. Kita tidak bisa membiarkan Darman memiliki semua ini sendirian, kata Jaka. Kalau kita tidak bertindak, seluruh desa akan kehilangan peluang. Seorang pemuda lain mengangguk. Tapi bagaimana cara mengambilnya tanpa ketahuan? Kalau dia tahu, pasti anak sapi itu akan, entahlah, melindungi diri. Bisikan itu membuat udara malam terasa tegang. Darman yang tidur di rumah tidak menyadari ancaman itu, tapi anak sapi kecil itu tampak gelisah, matanya memandang ke arah hutan. Cahaya emas yang biasanya lembut kini bergetar pelan, seolah memberi peringatan. Pertemuan dengan hantu hutan. Di saat yang sama, jauh di dalam hutan, sosok bayangan gelap muncul lagi. Kali ini lebih jelas, makhluk tinggi, berwujud samar, mengamati desa dari balik pepohonan. Sesekali terdengar desisan lembut yang membuat daun-daun bergoyang. Makhluk itu tidak menyerang langsung, tapi Darman bisa merasakan aura gelap yang menghampiri. Ia sadar bahwa keajaiban anak sapi itu mungkin menarik perhatian makhluk-makhluk lain, baik manusia maupun roh hutan yang belum ia kenal. Anak sapi itu menatap hutan, matanya bersinar lebih terang. Cahaya emasnya mulai memancar lebih jauh, menembus kegelapan. Darman merasakan kekuatan itu melindungi rumah dan desa, sekaligus memperingatkan akan bahaya yang mengintai. Keputusan darurat. Darman duduk di samping anak sapi malam itu, memeluknya dengan lembut. Nak, aku tahu ada orang yang iri, dan mungkin ada yang lebih gelap lagi mengincarmu. Tapi aku janji, aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencelakanmu atau menggunakan keajaibanmu untuk hal buruk. Anak sapi itu menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Darman merasa seolah hewan itu benar-benar mengerti dan menjawab doanya. Gelombang hangat dari cahaya emas itu membuat hatinya penuh keberanian. Dan di luar, bayangan gelap dari hutan itu menunggu, menyembunyikan niatnya, bersiap untuk bergerak ketika saatnya tiba. Malam itu menandai awal dari konflik nyata antara kebaikan yang tulus, iri hati manusia, dan kekuatan misterius yang belum terungkap. Sejak malam terakhir, Darman merasakan ketegangan yang berbeda di desa. Cahaya keemasan anak sapi tidak hanya menyelimuti rumahnya, tetapi kadang menembus pekarangan tetangga, membuat tanaman di rumah-rumah lain ikut subur. Hal ini membuat beberapa warga semakin iri, sementara sebagian lain merasa takut. Darman mulai menyadari bahwa keajaiban anak sapi bukan hanya membawa berkah, tetapi juga ujian bagi hati manusia dan keselamatan hewan itu sendiri. Warga desa mulai bertindak. Suatu pagi, Darman sedang menyiapkan makan anak sapi ketika ia melihat sekelompok pemuda desa, termasuk Jaka, bergerak di tepi ladang. Mereka membawa pancing, tali, dan peralatan lain, bukan untuk bercocok tanam, tetapi untuk menangkap anak sapi. Darman segera menahan napas. Ia tahu ini saatnya bertindak. Nak, kita harus hati-hati. Mereka mulai bertindak,
gumamnya sambil menatap anak sapi yang kini berdiri, matanya bersinar terang. Anak sapi itu menatap Darman, seolah mengerti, dan cahaya emas di tubuhnya mulai bergetar pelan, menandakan sesuatu akan terjadi. Keajaiban mulai menampilkan kekuatan sebenarnya. Ketika para pemuda desa mendekat dengan niat menangkap, anak sapi itu menginjak tanah dengan satu kaki depannya. Seketika, tanah di sekitar mereka berguncang halus, seperti bergetar dari dalam bumi. Rumput liar tumbuh lebih tinggi dan membentuk pagar alami, menghalangi jalan. Beberapa tanaman menjulur dan bergerak seolah membentuk penghalang. Cahaya keemasan memancar lebih kuat, menyoroti para pemuda dengan sinar lembut tapi tegas. Darman terkejut. Ia belum pernah melihat kekuatan anak sapi sebesar ini. Subhanallah. Nak, kau bisa. Para pemuda terhenti, ketakutan. Beberapa mundur, yang lain terdiam mematung. Mereka tidak menyangka bahwa anak sapi yang tampak lemah dan polos itu bisa menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Anak sapi menyelamatkan desa. Malam harinya, ancaman yang lebih gelap muncul. Dari hutan, bayangan gelap yang sebelumnya mengintai mulai bergerak lebih dekat ke desa. Desiran angin, suara ranting patah, dan bayangan tinggi di tepi ladang membuat Darman dan anak sapi tetap waspada. Anak sapi itu berdiri di halaman rumah, menatap hutan. Dari tubuhnya memancar cahaya emas yang terang benderang, menembus kegelapan hutan, seolah memperingatkan makhluk gelap itu untuk menjauh. Dan yang menakjubkan, tanaman dan rerumputan di halaman mulai bergerak, membentuk semacam barikade hidup untuk melindungi rumah dan ladang. Darman hanya bisa mematung, terpesona sekaligus lega. Subhanallah, kau benar-benar pelindung, gumamnya. Makhluk gelap di hutan ragu. Cahaya dan energi yang terpancar dari anak sapi membuat mereka mundur, seolah menyadari bahwa keberadaan anak sapi itu lebih kuat daripada niat jahat mereka. Peringatan dan persiapan. Setelah kejadian itu, Darman menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menganggap ini hanya tentang merawat hewan kecil. Ia harus siap menghadapi ancaman dari manusia yang iri, dan juga dari kekuatan gelap yang tidak terlihat. Ia duduk di samping anak sapi, mengusap kepala lembutnya. Nak, kita tidak bisa santai lagi. Mereka akan terus mencoba. Tapi aku akan melindungimu. Kita harus kuat bersama. Anak sapi itu menatapnya, matanya bersinar lembut, seolah menjawab, aku akan bersamamu. Jangan takut. Darman merasakan getaran lembut dari tubuh anak sapi itu, seolah energi keajaiban itu bukan hanya fisik, tetapi juga mempengaruhi hati dan pikiran. Ia menyadari bahwa anak sapi ini bukan sekadar hewan biasa. Ia adalah makhluk ajaib yang membawa kekuatan, keberanian, dan perlindungan bagi mereka yang tulus. Tanda-tanda keajaiban yang semakin nyata. Beberapa fenomena baru mulai terlihat. Cahaya malam, setiap malam, cahaya emas anak sapi menjadi lebih terang, tidak hanya menyinari rumah Darman, tapi juga ladang dan sumur, membawa ketenangan dan keberkahan bagi lingkungan sekitar. Tanaman hidup, tanaman di sekitar anak sapi bergerak perlahan, menyesuaikan diri, seolah mengikuti perintah tak terlihat. Daun-daun menunduk lembut, bunga mekar dengan warna lebih cerah, dan rumput membentuk pola alami yang indah. Hati manusia terpengaruh, warga desa yang tulus, ketika berada dekat anak sapi, merasa tenang, damai, dan termotivasi untuk berbuat baik. Sementara mereka yang iri atau serakah merasakan ketegangan dan rasa takut. Darman tersenyum pelan. Ia mulai memahami bahwa anak sapi ini bukan hanya membawa keajaiban fisik, tetapi juga membawa pelajaran tentang kebaikan, keberanian, dan hati yang tulus.
Sejak cahaya emas anak sapi mulai memancar lebih terang dan fenomena luar biasa mulai muncul di desa, ketegangan tidak lagi bisa ditahan. Bisik-bisik dan rasa iri warga berubah menjadi tindakan nyata. Beberapa pemuda yang sejak awal merasa iri memutuskan untuk mengambil langkah. Mereka merencanakan untuk menangkap anak sapi itu malam ini, berharap bisa memanfaatkan kekuatannya. Darman, yang selama ini hanya fokus menjaga anak sapi, merasakan aura gelap dari niat manusia itu. Hatinya berdebar, tapi ia tahu bahwa malam ini akan menjadi ujian terbesar mereka. Malam yang gelap dan teka-teki. Malam itu, hujan gerimis turun, membuat tanah licin dan bayangan pepohonan bergerak mengikuti angin. Darman menyalakan lampu minyak di kandang, duduk di samping anak sapi yang tampak tenang meski hujan mengguyur halaman. "Tolong tetap tenang, Nak. Mereka akan datang," bisiknya. Anak sapi menatapnya dengan mata bersinar, dan dari tubuhnya memancar cahaya keemasan yang hangat, menembus hujan dan kegelapan. Cahaya itu tidak hanya menyinari rumah Darman, tetapi juga halaman, ladang, dan sumur. Tanaman di sekitar tampak bergerak perlahan, menyesuaikan diri seolah siap menghadapi ancaman. Dari tepi hutan, Darman mendengar suara ranting patah, dan bayangan gelap manusia mendekat perlahan. Mereka membawa tali dan pancing, wajahnya penuh niat jahat. Tanda keajaiban yang melindungi. Saat para pemuda itu mencoba mendekat, anak sapi menendang tanah dengan satu kaki depannya. Seketika, tanah berguncang dan rumput liar di halaman menjadi pagar alami, menahan langkah mereka. Cahaya emas dari tubuh anak sapi semakin terang, memancar seperti pelindung, dan suara lirih terdengar di hati Darman. "Jangan takut, aku akan melindungimu." Para pemuda terhenti. Ketakutan memenuhi wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa hewan yang tampak lemah bisa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Beberapa mencoba maju lagi, tapi cahaya emas itu membuat mereka mundur, seolah ada energi tak terlihat yang menahan. Darman menatap anak sapi dengan kagum. "Subhanallah, kau benar-benar pelindung." Anak sapi menunjukkan kekuatan sebenarnya. Di saat yang sama, dari hutan, bayangan gelap yang sebelumnya mengintai muncul lebih jelas. Sosok itu tinggi, samar, dan penuh aura menakutkan. Darman bisa merasakan gelombang dingin dari makhluk itu, seperti hawa kemarahan dan kekuatan gelap. Anak sapi berdiri tegak. Cahaya emasnya kini memancar lebih terang dari sebelumnya, membentuk aura pelindung yang menyelimuti seluruh halaman dan rumah. Tanaman di sekeliling bergerak, membentuk pola pertahanan alami. Rumput dan bunga menjadi pagar hidup, dan air sumur memancarkan kilatan cahaya lembut. Darman terperangah. "Nak, kau benar-benar luar biasa." Makhluk gelap itu berhenti, menatap cahaya anak sapi dengan ragu. Gelombang energi yang terpancar membuatnya mundur perlahan. Para pemuda desa yang ingin menculik anak sapi pun terhenti, terpesona sekaligus takut. Konflik memuncul. Namun, salah satu pemuda, Jaka, nekat. Ia mencoba melangkah ke depan, menarik tali. "Kita harus dapatkannya. Keajaiban ini bisa jadi milik kita," teriaknya. Anak sapi itu menatapnya. Cahaya keemasan memancar lebih intens, dan dari tubuhnya terdengar suara lirih lagi, lebih tegas. "Berhenti, atau kau akan menyesal." Jaka terhuyung mundur, tali terlepas dari tangannya. Tanah di sekitarnya bergetar, tanaman menunduk seolah memperingatkan. Ia jatuh terduduk, gemetar ketakutan. Darman menyadari satu hal. Anak sapi ini bukan hanya pelindung fisik, tapi juga penguji hati manusia. Mereka yang tulus dan baik merasa damai,
yang serakah dan jahat merasa takut. Keajaiban yang menentukan. Hujan yang terus turun membuat cahaya emas anak sapi semakin bersinar, memantul dari tetesan air. Cahaya itu tidak hanya melindungi rumah, tetapi juga ladang dan desa sekitar. Beberapa burung datang, hinggap di pepohonan, berkicau seolah merayakan keberanian anak sapi. Darman merasakan gelombang hangat mengalir melalui tubuhnya. Ia tahu sekarang, anak sapi itu membawa kekuatan luar biasa, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk desa dan hati manusia yang tulus. Makhluk gelap dari hutan akhirnya mundur, meninggalkan bayangan menakutkan di kejauhan. Para pemuda desa, termasuk Jaka, terdiam, tidak berani mendekat lagi. Mereka sadar bahwa keajaiban ini bukan main-main dan tidak bisa direbut dengan niat jahat. Pesan terakhir dan kelembutan. Malam itu, setelah ancaman berlalu, Darman duduk di samping anak sapi. Cahaya emas lembut menyelimuti mereka. "Nak, kita sudah melewati malam yang sulit. Banyak yang iri, banyak yang ingin mencelakanmu. Tapi kau tetap di sini, melindungiku dan desa ini. Aku bersyukur, aku benar-benar bersyukur," gumam Darman sambil mengusap kepala anak sapi. Anak sapi menatapnya, matanya bersinar lembut, seolah menjawab, "Kebaikan hati akan selalu menang. Jangan takut. Keajaiban ini untuk mereka yang tulus." Darman tersenyum, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu menandai akhir dari ujian besar dan awal dari keberkahan yang lebih besar. Karena anak sapi bukan hanya membawa keajaiban fisik, tapi juga pelajaran tentang keberanian, kesabaran, dan hati yang tulus. Sejak malam puncak ancaman, Darman dan anak sapi hidup dengan kehati-hatian lebih. Namun kini, cahaya emas anak sapi tidak lagi hanya simbol pelindung, tetapi juga pembawa berkah bagi seluruh desa. Desa Wonoasri yang sebelumnya tampak sederhana dan biasa saja, mulai berubah secara perlahan. Ladang-ladang yang dulu gersang kini hijau subur, sumur tua tetap melimpah, dan tanaman liar tumbuh membentuk taman alami yang indah. Bahkan hewan-hewan desa tampak lebih sehat, lincah, dan ceria. Keajaiban yang membentuk kehidupan baru. Darman pagi itu membuka pintu kandang anak sapi. Cahaya emas lembut memancar, menyinari halaman dan ladang. Ia tersenyum, melihat tanaman yang tumbuh subur, bunga-bunga yang mekar penuh warna, dan rumputan yang bergerak seolah menari di bawah sinar cahaya. Beberapa warga desa mulai datang, menyaksikan sendiri keajaiban yang terjadi. Mereka yang sebelumnya iri hati kini tertegun, menyadari bahwa keajaiban ini bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dibagikan bagi kebaikan semua. "Subhanallah, ini benar-benar luar biasa," bisik seorang ibu sambil menyentuh daun hijau yang lembut. "Aku merasa tenang, dan hatiku damai." Darman tersenyum, mengangguk. "Nak, kita akhirnya bisa menunjukkan pada semua orang bahwa kebaikan hati lebih berharga daripada keserakahan." Anak sapi menatap Darman, matanya bersinar lembut, seolah memberi pesan, kebaikan hati selalu menemukan jalannya. Rekonsiliasi dengan warga. Ketika beberapa pemuda desa, termasuk Jaka, mendekat, Darman tidak merasa marah. Ia mengerti bahwa mereka juga perlu belajar. "Jaka, kau dan teman-temanmu harus melihat ini bukan sebagai milik siapapun, tapi sebagai berkah untuk desa," kata Darman pelan. "Kalau kita gunakan keajaiban ini untuk kebaikan bersama, desa kita akan berkembang dan semua orang bisa merasakannya." Jaka menunduk, menatap anak sapi, dan akhirnya tersenyum pelan. Aku salah, Darman. Maafkan aku. Aku tidak menyangka keajaiban ini akan seindah ini kalau dibagikan untuk semua."
Para pemuda lain mengangguk, dan ketegangan yang sebelumnya ada di desa perlahan menghilang. Mereka mulai membantu Darman merawat ladang, sumur, dan hewan-hewan desa. Desa Wonoasri kini berubah menjadi komunitas yang lebih erat, saling mendukung, dan harmonis. Keajaiban yang lebih luas. Hari demi hari, keajaiban anak sapi terus terlihat. Tanah subur untuk semua, ladang dan kebun warga yang sebelumnya tandus kini menghijau, membawa hasil panen melimpah. Sumur jernih, air bersih melimpah tidak hanya di rumah Darman, tetapi juga di sumur desa, memenuhi kebutuhan semua orang. Kesehatan hewan, ayam, kambing, dan sapi desa tampak lebih sehat, lebih kuat, dan lebih lincah. Hati manusia yang damai, mereka yang tulus merasa damai, optimis, dan saling menolong. Mereka yang iri belajar untuk membuang keserakahan, merasakan ketenangan hati. Cahaya emas anak sapi kini tidak lagi hanya melindungi rumah Darman, tetapi menyebar secara lembut ke seluruh desa, memberi simbol keberkahan dan harapan bagi semua. Penghormatan dan pelajaran. Kepala desa, Pak Rudi, memutuskan untuk mengadakan pertemuan desa. Ia berbicara di depan warga. Desa kita telah diberkahi dengan sesuatu yang luar biasa. Keajaiban ini tidak datang untuk dimiliki satu orang, tetapi untuk kebaikan kita semua. Mari kita jaga anak sapi ini, bukan sebagai milik pribadi, tetapi sebagai simbol persatuan, keberanian, dan kebaikan hati. Semua warga mengangguk, tersenyum, dan beberapa meneteskan air mata bahagia. Mereka sadar bahwa keajaiban anak sapi bukan hanya fisik, tapi juga pelajaran hidup, kebaikan hati, keberanian, dan rasa tanggung jawab akan selalu membawa berkah. Darman berdiri di samping anak sapi. Nak, kau telah mengajarkan kita semua banyak hal. Keajaibanmu bukan sekadar cahaya atau tanaman subur, tapi keberanian, kesabaran, dan kebaikan hati. Anak sapi menatapnya, matanya bersinar lembut, seolah menjawab, selalu jaga hati yang tulus. Itulah keajaiban sejati. Akhir yang indah. Beberapa bulan kemudian, desa Wonoasri berubah menjadi desa yang subur dan damai. Ladang-ladang penuh hasil panen, sumur melimpah, dan tanaman liar membentuk taman alami yang indah. Anak sapi tetap berada di sisi Darman, menjadi teman setia dan simbol berkah desa. Warga desa yang dulunya iri kini belajar untuk saling menolong. Pemuda desa yang semula nekat mencoba mengambil anak sapi kini bekerja sama dengan Darman, membantu menjaga dan merawat hewan ajaib itu. Desa menjadi komunitas yang harmonis, penuh kasih sayang dan rasa syukur. Darman menatap ladang hijau, cahaya matahari pagi menembus pepohonan, dan anak sapi berdiri di tengah halaman, tubuhnya memancarkan cahaya lembut yang menenangkan hati. Ia tersenyum. Subhanallah, nak, kau benar-benar keajaiban yang membawa kebaikan bagi semua, bisiknya. Anak sapi menatapnya, dan dalam sinarnya yang lembut, seluruh desa seolah terselimuti rasa damai, harapan, dan keberkahan. Keajaiban yang dimulai dari sebuah hati tulus kini menjadi berkah nyata bagi desa Wonoasri. Dan di sanalah mereka, Darman dan anak sapi, menjadi simbol bahwa kebaikan, keberanian, dan hati yang tulus mampu mengubah dunia, bahkan dari hal yang terkecil sekalipun.